Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ide bisnis plan kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dias Rizka Canda Anggraini. Bersama rekan-rekan saya, Gita Ayu Febrianti, Siti Maslikatun Alia, Vicky Firmansa, dan Ananda Mukmina Nurun Nabila. Nah, selanjutnya adalah pemaparan produk bisnis menggunakan 5W plus 1H. Yang pertama, apa sih jenis usaha yang akan dijalani? Usaha yang akan kita jalani adalah minuman 2-in-1. Kenapa memilih usaha tersebut? Karena produk ini memiliki banyak manfaat yang baik seperti susu almond, yaitu kegunaannya menggantikan susu sapi bagi yang memiliki alergi terhadap susu sapi dan laktosa. Bisa digunakan sebagai susu diet untuk menurunkan berat badan dan memiliki kalori 50% lebih rendah dari susu sapi. Sedangkan untuk Yakult sendiri juga memiliki banyak manfaat, yaitu menjaga kesehatan usus, mengatasi infeksi lambung, membangun imunitas tubuh, serta memperlancar pencernaan. Siapa yang akan menjalani bisnis tersebut? Bisnis tersebut akan dijalankan oleh kelompok kami. Lalu, siapa target dari bisnis tersebut? Target dari bisnis ini adalah anak-anak, remaja, dan dewasa di sekitar lingkungan kampus dan luar kampus. Yang keempat, di mana bisnis tersebut akan dijalankan? Jika kelompok kami memulai bisnis ini, kami akan menjalankan bisnis ini di lingkungan kampus dan sekitarnya. Yang kelima, kapan bisnis tersebut akan dimulai? Bisnis ini akan dimulai ketika segala aspek telah dipersiapkan oleh kelompok kami. Yang keenam, bagaimana cara menjalankan bisnis tersebut? Bisnis ini kami jalankan dengan menawarkan produk ke lingkungan kampus dari teman terdekat hingga ke sekitaran kampus. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Visi dari kelompok kami memilih produk ini adalah menjadikan produk susu almond dan stroberi yang terbaik dengan banyak manfaat, terlebih di masa pandemi ini. Banyak orang yang sedang mencari produk kesehatan untuk tetap menjaga kesehatan tubuhnya. Misi kami yang pertama, menyediakan produk susu almond dan stroberi yang berkualitas baik. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru namun tetap menyehatkan sehingga menarik para konsumen. Alasan kami memilih produk ini yang pertama, 1. Mudah diterima di masyarakat. Yang kedua, produk ini memiliki peluang dan prospek yang besar. Yang ketiga, persiapan untuk menyiapkan produk ini lumayan mudah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan dari suatu produk kami. Karena di dalam suatu produk pasti memiliki dua hal tersebut. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan produk kami karena kami menggunakan susu almond. Jadi di dalam susu almond ini memiliki banyak manfaat kesehatan seperti yang sudah dipaparkan di pemaparan sebelumnya. Di antaranya tidak mengandung kolesterol, lemak jenuh, dan mengurangi risiko diabetes. Sehingga dengan adanya tren minuman kemasan saat ini, membuat kami memikirkan risiko kesehatan bagaimana jika dikonsumsi. Jadi seperti tren-tren minuman kemasan saat ini, seperti susu kopi atau susu-susu kemasan yang lainnya, mungkin risiko diabetesnya lebih tinggi karena di dalam susu kemasan tersebut memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Sehingga kami memikirkan kesehatan para konsumen, jadi kami menggunakan susu almond. Dan yang kedua, susu almond dapat dikonsumsi oleh siapapun, termasuk orang yang alergi susu sapi. Jadi orang yang memiliki alergi susu sapi bisa menggunakan susu almond sebagai pengganti. Tidak hanya menggunakan susu kedelai, tapi susu almond juga bisa menggantikan susu sapi untuk bagi yang alergi susu sapi. Dan yang ketiga, memiliki kemasan yang menarik dengan inovasi baru sehingga membuat masyarakat tertarik dengan produk kami dan mudah diterima. Jadi kemasan kami mungkin bisa dibilang menarik karena kemasan kami menggunakan kemasan 2-in-1. Jadi sisi sini bisa digunakan untuk susu almond dan sisi yang sini digunakan untuk varian rasa lainnya, yaitu kami akan menggunakan Yakult strawberry. Jadi kemasan seperti ini mungkin bisa dibilang menarik oleh masyarakat dan konsumen lainnya karena itu adalah inovasi baru. Dan yang keempat ini, selain meletakkan susu almond, kami juga meletakkan minuman berasa lain yakni Yakult strawberry. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, menurut kami masih jarang beredar minuman 2-in-1 yang dipasarkan dengan pengemasan botol 2-in-1 seperti ini. Kemudian
Kemudian kekurangan yang ada di dalam produk kami yaitu pertama, meskipun susu almond memiliki banyak kelebihan dari aspek kesehatan, susu almond juga masih mengandung banyak zat aditif seperti gula dan garam dan beberapa perasa lainnya, sehingga jika dikonsumsi secara berlebihan akan meningkatkan resiko obesitas, gigi berlubang, dan kondisi kronis lainnya. Jadi meskipun susu almond ini memiliki kadar gula yang lebih sedikit daripada susu lainnya, tapi jika susu almond ini dikonsumsi secara berlebihan, masih akan ada timbul resiko diabetes. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi susu almond, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu sering. Dan yang kedua, kekurangan kami yaitu kurangnya minat masyarakat terhadap susu almond, dan masyarakat juga masih awam dengan susu almond. Jadi mungkin jika kita kurang membranding susu almond ini lebih tinggi, mungkin masyarakat akan memikirkan apa sih susu almond itu. Jadi masyarakat juga banyak yang kurang minat dan tertarik karena masih banyak yang masih awam tentang susu almond ini. Dan kekurangan yang terakhir yaitu susu almond terkenal sedikit mahal, sehingga membuat stigma masyarakat bahwa produk kami akan kurang terjangkau. Sekian dari saya. Terdapat 3 strategi marketing yang kami pilih untuk produk kami. Yang pertama adalah sosial media Instagram. Menurut Hootsuite Social Trend 2021, Instagram menempati peringkat pertama dengan 61% efektivitas membidik pangsa pasar. Yang kedua adalah promosi dari mulut ke mulut. Yang kami maksudkan adalah ketika konsumen mendapatkan layanan yang baik dan juga produk yang sesuai dengan ekspektasi mereka akan menginfluence teman-teman atau kerabat sekitar untuk membeli produk kami. Yang ketiga adalah opening promo. Yang kami maksudkan dari opening promo adalah seperti contohnya buy one get one ataupun diskon 20% all item, all product pada pembukaan pertama gerai kami ataupun produk kami dijual untuk pertama kalinya. Kami yakin bahwa 3 strategi marketing ini apabila dijalankan dengan baik akan mendatangkan konsumen dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian analisis SWOT. Jadi dalam analisis SWOT terbagi menjadi 2 ruang lingkup, yaitu ruang lingkup eksternal dan juga internal. Di lingkup internal sendiri terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan produk. Nah, beberapa hal yang menjadi kekuatan produk ini adalah yang pertama, bahan baku yang mudah didapatkan sehingga tidak perlu khawatir terkait ketersediaan bahan baku. Yang kedua, produk yang berkualitas. Dan yang ketiga, bahan baku yang digunakan bersifat menyehatkan karena produk ini berbahan dasar kacang almond dan juga buah stroberi yang kaya akan manfaat. Kemudian yang keempat, proses produksi yang cukup mudah sehingga dapat meminimalisir kesalahan ataupun human error pada proses produksinya. Nah, sedangkan kelemahan dari produk ini antara lain yang pertama, bahan baku almond yang cukup mahal sehingga berpengaruh pada harga jual produk. Kemudian yang kedua, hanya terdapat satu variasi produk yang membuat konsumen itu tidak bisa memilih. Dan yang ketiga, bahan baku dan proses pembuatan yang cukup mudah membuat produk ini mudah untuk ditiru oleh pesaing lainnya. Dan yang keempat, karena berbahan dasar yang fresh, maka produk ini tidak memiliki umur ekonomis yang cukup panjang. Selain itu, di lingkup eksternal sendiri terbagi dari peluang dan ancaman. Peluangnya antara lain yang pertama, budaya masyarakat yang konsumtif. Kemudian yang kedua, pasar yang cukup luas mulai dari anak-anak remaja maupun dewasa dan segala jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, kemajuan teknologi membuat produk ini berpeluang untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Dan yang keempat, saat ini masyarakat di Indonesia sudah mulai menyadari pentingnya budaya hidup sehat sehingga produk ini akan diminati oleh kalangan masyarakat dengan gaya hidup yang sehat. Nah, kemudian adapun ancamannya antara lain yang pertama, banyaknya pesaing yang menjalankan bisnis serupa membuat pasar menjadi lebih kompetitif. Dan yang kedua, selera masyarakat yang mudah berubah akan membuat produk ini sulit memiliki konsumen tetap. Yang ketiga, harga produk serupa yang lebih terjangkau. Dan yang terakhir, banyaknya produk substitusi.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.